Jadi tanaman cabaiku yang di sini yang ditanami langsung di tanah. Nah, yang di tanah ini, yang cabai besar-besar itu, nah seperti ini. Dia udah mulai ngeluarin buahnya yang pertama, yang berwarna merah. Sip. Jadi buah tanaman cabai itu untuk buah pertamanya itu selalu sebesar ini ya. Dia besar-besar, dan kemudian untuk buah-buah yang lain baru dia mengecil seperti ini. Ya, karena buah pertama itu pasti nutrisinya itu disalurkan ke buah ini doang, sehingga dia bisa menjadi besar seperti ini. Berbeda apabila buahnya itu udah banyak seperti ini, maka nutrisinya itu menjadi terbagi ke beberapa buah. Karena itu ada beberapa buah yang tidak cukup nutrisinya sehingga dia pertumbuhannya itu mengecil, tidak sebesar buah-buah yang lain. Hari ini aku ingin panen cabai lagi sedikit aja untuk kita bawa pulang ke rumah untuk dijadikan masakan. Soalnya di rumah harga cabai sekarang ini udah lumayan mahal kalau kita beli di pasar. Karena mungkin udah memasuki musim hujan ya, jadi wajar sih harga cabai yang tidak masuk akal sekarang harganya. Aku lupa berapa per kilonya, tapi ya seperti harga cabai pada umumnya ketika sedang memasuki kondisi musim hujan seperti ini. Yang dimana alasan cabai itu bisa menjadi mahal sendiri karena di musim hujan ini cabai itu sering sekali terkena serangan penyakit seperti penyakit apa sih itu namanya yang di tubuh jamur itu. Karena itu banyak petani-petani yang agak sulit untuk menanam cabai. Salah satunya aku sih, tapi untungnya di tempat kebunku ini tidak ada jamur-jamur atau tidak ada hama-hama seperti itu, tidak ada penyakit seperti itu yang terserang di tanaman cabaiku. Jadi untungnya aku masih bisa panen tanaman cabai. Lumayan untuk dijadikan makanan entar malam. Soalnya biasa keluargaku itu selalu masak itu malam agar entar paginya itu punya lauk ya untuk dibawa oleh ponakan ataupun oleh keluargaku yang harus berangkat pagi-pagi untuk bekerja. Ini bakal aku panen-panen aja dulu sampai habis. Dan ini adalah tanaman cabaiku, tanaman generasi pertama lebih tepatnya ketika aku mulai berkebun di sini. Sorry, bukan mulai berkebun ya, ketika aku mulai membuat series kisah di kebunku ini. Dan ya, ini udah pada merah. Dan ini varietasnya atau variasinya atau jenisnya itu sama seperti tanaman cabai yang tadi pertama kita petik. Nah, ya ini buahnya besar-besar seperti ini. Nah, dan ini juga udah lumayan banyak yang merah. Sini. Ya makin lama makin membesar juga ini tanamannya dan udah menghasilkan banyak cabai juga untukku seperti ini. Walaupun ini tidak merah sempurna, masih kuning-kuning seperti ini, namun apabila kita simpan dia di tempat yang tidak dingin ya atau di luar freezer itu bakal memerah lagi dia. Aku kurang tahu apakah ketika disimpan di dalam freezer itu bakal bisa menjadi merah juga atau tidak, namun ya mungkin kalian bisa coba, soalnya aku belum pernah nyoba sih. Jadi ini kita lanjut petik-petik cabainya karena sekarang ini udah ngaji juga, jadi aku harus buru-buru untuk balik. Aku sekarang udah metik cabai itu setiap 4 hari sekali di kebun, jadi lumayan juga ketika kondisi cabai sedang mahal-mahalnya, kita masih punya persediaan stok cabai ini di rumah. Sip, lumayan juga hasil panen kita hari ini. Ini sorry ya udah gelap karena udah hampir maghrib. Nah, ini adalah hasil cabai kita. Udah lebih dari segenggam ini. Setiap 4 hari sekali aku selalu dapat panen cabai seperti ini, sebanyak ini lebih tepatnya. Dan ya, ini merupakan pencapaian baruku untuk tahun ini sih. Dan ini juga ada sisa-sisa dari sawi tadi yang tidak kepanen, yang di sebelum-sebelumnya itu. Dan ini ntar bakal aku potong-potong ininya akarnya untuk aku kembalikan ke media tanamnya yang sebelumnya agar media tanam itu bisa mendapatkan nutrisi kembali dari akar-akar ini. Jadi akar-akar ini nggak hanya menjadi sampah aja begitu. Apabila aku pulang ke rumah kemungkinan besar ntar ini bakal dibuang. Jadi daripada dibuang, lebih baik akar-akarnya ini kita manfaatin kembali. Karena di sini juga masih memiliki tanah seperti ini, banyak sisa-sisa tanahnya. Dan ini sayang kalau dibuang karena tanah ini udah punya banyak nutrisi juga yang bisa dikembalikan kembali ke media tanam sebelumnya. Kali ini sepertinya aku benar-benar udah nyerah untuk nanam biji bunga matahari, soalnya udah beberapa kali aku coba dari benih yang aku beli dari toko online yang memang nggak ada merek sama sekali, hanya orang yang mungkin ngambil benihnya itu dari kebunnya sendiri kemudian dia jual, dan ya ternyata sampai sekarang belum ada yang tumbuh, tanda-tanda kehidupannya bahkan nggak muncul. Ini masih banyak benih bunga mataharinya yang bertebaran di atas, namun tidak ada tanda-tanda dia pecah benih. Ini nggak hanya yang di atas, ada juga yang terkubur di dalam tanah namun juga tidak kelihatan dia bakal pecah benih.
Jadi kemungkinan besar untuk ke depan. Mungkin untuk ke depan aku bakal beli benih yang lebih bagus lagi. Ini aku kurang tahu kenapa benihnya sulit untuk berkecambah, tapi ya berbeda dengan tanaman cabai ya. Tanaman cabai yang di sana benihnya hasil dari aku petik sendiri dari kebunku dan dia tumbuh subur-subur. Bahkan hampir mungkin sekitar 30, enggak lebih sih, 60% berhasil berkecambah dari benih-benih yang aku taburin kemarin itu. Padahal sekarang ini aku benar-benar ingin nanam benih bunga matahari, tapi sepertinya takdir berkata lain. Mau gimana lagi, mungkin ntar untuk ke depan aku bakal coba untuk nanam tanaman bunga yang lain, gak hanya benih bunga matahari, tapi kita lihat deh untuk ke depan gimana. Aku pinginnya sih di kebunku juga ada tempat untuk penanaman bunga ya, jadi nggak hanya tanaman budidaya doang, jadi ada tanaman untuk polinasinya itu sendiri, agar ntar mengundang lebah-lebah ataupun hewan-hewan yang bisa melakukan polinasi di kebun kita, sehingga ntar tanaman di kebunku itu ada yang terbukti masih banyak serangga-serangga yang berkeliaran, sehingga ya itu sih diharapin sama semua petani sih. Hari ini aku ingin update tanaman pepayaku yang kemarin baru saja aku pindah tanami ke dalam polybag. Dan ini ya, di sini ada sebagian pepaya yang daunnya itu lumayan menguning, berbeda dengan teman-temannya yang lain yang di sini masih hijau. Di sini sudah menguning, di sana masih hijau karena agak stres. Ya, jadi mau gimana lagi? Ini media tanamnya memang masih media tanam yang baru, jadi mungkin belum banyak material organik yang hancur di bawah sini, sehingga masih sedikit nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman pepaya kita ini. Karena itu mungkin sebentar lagi bakal aku berikan sedikit aja pupuk dari kotoran sapi untuk menunjang dari nutrisi dari pepaya ini sendiri. Sip, jadi ini dia pupuknya. Ini yang hancur-hancur seperti ini ya, yang merupakan pupuk dari kotoran sapi, dan ini bakal aku berikan kurang lebih 1 genggam untuk setiap polybag yang memang pertumbuhannya itu kurang bagus. Nah, yang tanah-tanah ini merupakan tanah liat ya, ini bukan pupuk. Jadi sebenarnya ini bukan pupuk juga sih, ini merupakan kotoran sapi. Jadi ya aku nggak tahu kalian mau nyebutnya itu pupuk atau apapun itu, namun ya mereka bisa ngasih nutrisi untuk tanaman kita. Setiap hal yang memberikan nutrisi atau memberikan makanan untuk tanamanku itu bakal aku sebut sebagai pupuk ya. Jadi ya kalian silahkan terbiasa dengan hal itu. Satu lagi, sedikit lagi, nah kita kumpulin aja di sini. Oke, dan ini kita berikan untuk yang paling akhir. Dan juga karena ini udah kita pindah tanami kurang lebih 1 mingguan, hari ini bakal kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung, karena di sini di bawah pondok ini tertutupi dengan genteng, jadi sinar matahari mungkin setengah hari yang mereka dapati. Karena itu hari ini bakal aku pindahkan ke sini aja, ke sebelah tanaman cabaiku, agar dia bisa ngambil nutrisi dari atau berfotosintesis dari sinar matahari. Oke sip. Jadi dengan perpindahan tanaman pepaya di sini, itu harapannya ntar tanaman pepaya yang daunnya mulai menguning seperti ini itu bisa mendapatkan air hujan, yang dimana ntar air hujan itu juga mengandung banyak sekali nitrogen, dan harapannya ntar air hujan itu bisa bikin daunnya ini menjadi hijau kembali. Mungkin bisa kita jadikan eksperimen kali ya, apakah daun tanaman yang kuning seperti ini bisa menghijau apabila terkena air hujan. Ntar kita buktikan. Jadi sekarang ini kucingnya dari kebunku mulai meresahkan. Ini mereka ngacak-ngacakin media tanam yang ada di sini, ada di dalam polybag 40x50 ini. Yang di sana aslinya seperti yang di sana masih penuh dengan tanah, namun yang di sini malah udah diambur-amburin seperti ini. Nah, jadi dugaanku sih kucing sih. Siapa lagi kalau memang bukan mereka. Jadi kucing itu kalau memang kucing liar itu lumayan meresahkan ya. Yaudah deh, tabah aja deh. Oke, sekarang aku bakal ngumpulin lagi mereka dan kita masukkan kembali ke dalam polybag. Sekarang aku cuma mau ngasih info doang. Jadi ini merupakan tanaman cabai yang kemarin itu barusan aku pindah tanami, yang dulunya itu di sini di ujung, kemudian aku pindah tanami ke bagian tengah. Dan dia lumayan stres kemarin, namun lama kelamaan dia udah sekarang ini udah mulai membaik. Ya dari daunnya ini sudah mulai kelihatan, mulai tidak lemes lagi. Kemarin itu benar-benar lemes,
Namun sayangnya tidak sempat aku rekam videonya. Tanaman cabai ini sendiri aku pindah tanami ketika ibuku datang kemari, jadi udah beberapa hari yang lalu, dan dia mulai membaik setelah di hari kesekian ini.